Waktu kita dengar Sirah Nabawiyah, mungkin yang langsung kebayang itu buku sejarah ya, sebuah kisah kuno. Tapi gimana kalau itu bukan sekedar cerita? Gimana kalau itu sebetulnya adalah sebuah cetak biru, sebuah panduan hidup untuk memahami inti dari Islam itu sendiri? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita bakal mulai dengan membongkar sebuah pandangan yang umum banget. Kita akan coba geser perspektif kita dari melihat sirah sebagai catatan masa lalu yang kaku menjadi sebuah panduan yang hidup dan relevan, bahkan untuk semua tantangan yang kita hadapi hari ini. Nah, disinilah letak perbedaannya. Di satu sisi, kita bisa aja baca sirah kayak sejarah biasa, cuma kisah tentang tokoh-tokoh hebat di masa lalu. Tapi ada cara pandang lain yang disebut fikih sirah. Ini bukan sekedar membaca loh, ini tuh soal menggali, mencari metodologi dan prinsip-prinsip hidup dari setiap peristiwa untuk kita terapkan. Ini adalah tantangan yang kayaknya kita semua pernah rasain. Gimana caranya ajaran-ajaran luhur dalam agama itu bisa jadi tindakan nyata kita? Sering banget kan ada jurang pemisah antara teori yang kita tahu dan praktek kita sehari-hari. Jadi pertanyaannya simpel sebetulnya. Gimana kita menjembatani prinsip-prinsip abadi itu dengan realitas hidup kita yang serba kompleks ini? Gimana cara kita bawa konsep-konsep besar itu turun ke bumi? Jawabannya ada di sini. Sirah adalah jembatan itu. Ini satu-satunya cara untuk kita bisa melihat secara utuh gimana prinsip-prinsip Islam itu benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata. Sirah mengubah konsep yang abstrak menjadi realitas yang bisa kita pelajari langsung. Terus gimana cara kerja cetak biru ini dalam praktiknya? Ada 5 sasaran utama yang kalau kita paham, bakal membuka aplikasi nyata dari sirah dalam hidup kita. Peta jalannya kira-kira begini. Pertama, kita harus pahami dulu sosok Rasulullah sebagai manusia sekaligus utusan. Kedua, menemukan teladan ideal dalam setiap peran yang beliau jalani. Ketiga, nah ini seru, kita akan lihat gimana sirah menjadi kunci untuk membuka Al-Quran. Keempat, kita menggali kekayaan budaya dan peradaban Islam. Dan terakhir, kita pelajari metodenya dalam mendidik dan membangun masyarakat. Yuk, kita lihat satu persatu. Sasaran pertama adalah memahami pribadi beliau. Di sini kita melihat perpaduan yang, sempurna banget antara sisi manusiawinya yang jenius dengan sisi kerasulannya yang dibimbing langsung oleh wahyu. Dua aspek ini nyatu dalam satu keseimbangan yang luar biasa. Selanjutnya, kita menemukan apa yang disebut al-mathal al-a'la, atau gampangnya, tipe ideal tertinggi. Artinya dalam aspek kehidupan apapun, mau itu keluarga, kepemimpinan, sosial, atau spiritual, beliau adalah standar terbaik dan paling lengkap yang bisa kita temukan. Sasaran ketiga ini krusial banget. Sirah itu adalah kunci untuk menafsirkan Al-Quran. Banyak banget ayat yang maknanya baru terbuka sepenuhnya saat kita tahu peristiwa di baliknya. Apa yang sedang dialami Rasulullah waktu itu. Sirah ngasih kita konteks nyata pada teks wahyu. Kemudian, sirah itu ibarat gudang thaqafah atau khazanah kebudayaan Islam. Kehidupan Rasulullah adalah wujud fisik dari prinsip-prinsip Islam. Saat kita mempelajarinya, kita nggak lagi melihat akidah, hukum, dan akhlak sebagai teori, tapi sebagai pilar-pilar yang hidup dan beneran menopang sebuah peradaban. Dan yang terakhir adalah metodologi. Ini bukan soal teori dakwah yang rumit ya, tapi ini soal strategi praktis. Sirah nunjukin ke kita tahapan-tahapan konkret yang digunakan Rasulullah untuk membina individu dan membangun masyarakat. Ini adalah panduan nyata bagi para pendidik dan pemimpin. Pertanyaan berikutnya, seberapa terpercaya sih cetak biru ini? Nah, kredibilitasnya itu berdiri di atas 3 pilar pondasi yang sangat kokoh. Validitasnya dibangun di atas 3 sumber. Pertama, tentu saja Al-Quran, sebagai sumber utama yang memberikan kerangka besarnya. Kedua, sunnah yang sahih atau hadis-hadis otentik yang mengisi detail-detailnya. Dan ketiga, kitab-kitab sirah itu sendiri yang menyusun semua riwayat tersebut secara kronologis. Biar gampang ngebayanginnya gini deh. Anggap Al-Quran itu kayak sketsa agung. Dia ngasih kita gambaran besar dan garis-garis utama perjuangan Nabi. Tapi nggak selalu berurutan secara waktu. Lalu anggap sunnah syahih atau hadis itu sebagai potongan-potongan puzzle yang super detail dan valid. Potongan-potongan ini mungkin tersebar, tapi tugasnya adalah mengisi detail spesifik ke dalam sketsa agung dari Al-Quran tadi. Proses pencatatannya sendiri berevolusi secara sangat hati-hati. Dimulai dari tradisi lisan yang kuat banget di kalangan para sahabat, berlanjut ke catatan-catatan awal di generasi tabi'in.
Fondasinya kemudian diletakkan oleh Muhammad bin Ishaq sebelum akhirnya disempurnakan dan distandardisasi oleh Ibnu Hisham, yang karyanya menjadi rujukan standar sampai hari ini. Sekarang, yuk kita bawa semua ini kembali ke masa kini. Gimana caranya cetak biru ini bisa menjadi cermin bagi kehidupan kita? Inilah puncaknya, kepemimpinan multidimensi. Dalam satu sosok, kita menemukan seorang suami dan ayah yang penyayang, sekaligus seorang kepala negara yang bijaksana, seorang ahli ibadah yang khusyuk, sekaligus seorang panglima perang yang strategis. Semua peran ini, sosial, spiritual, dan kemanusiaan, hadir dalam satu keseimbangan yang sempurna. Jadi, ini poin utamanya. Sirah bukan sekedar cerita masa lalu. Ia adalah sebuah living blueprint. Sebuah suri tauladan sempurna yang tidak untuk dihafal, tapi untuk dihidupkan kembali. Dalam diri kita, di zaman kita. Pada akhirnya, mempelajari sirah adalah upaya untuk bercermin pada kemanusiaan dalam bentuknya yang paling ideal. Ia adalah cermin untuk kehidupan terbaik. Maka pertanyaan terakhir untuk kita renungkan, kalau sirah adalah cerminnya, apa yang ditunjukkan oleh pantulan diri Anda?